Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP biasa disebut dengan penganiayaan. Mengenai arti penganiayaan dan makna penganiayaan tersebut banyak perdebatan di antara para ahli dan dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain. Sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur yang adanya kesengajaan, perbuatan akibat perbuatan yang dituju yakni rasa sakit pada tubuh orang lain. Menurut Hogeret, pada tanggal 25 Juni 1894, penganiayaan itu adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada orang lain. Dengan demikian, untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut mempunyai offset atau kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dan merugikan kesehatan orang lain. Banyak faktor yang mendorong akan terjadinya kejahatan terhadap tubuh. Salah satu adanya undang-undang kejahatan terhadap tubuh untuk memberikan perlindungan kepastian hukum dari perbuatan yang dapat mengakibatkan sakit atau luka, atau bahkan yang dapat menimbulkan kematian terhadap orang lain. Penganiayaan dimuat dalam bab 20 pasal 351 sampai dengan pasal 355. Yang pertama, penganiayaan biasa pasal 351 KUHP. Perbuatan yang telah mempunyai batas tertentu yang telah diatur dalam hukum pemerintah yang asal perbuatan itu bukan sebuah penganiayaan karena telah melampaui batas-batas aturan tertentu, maka perbuatan tersebut dinamakan sebuah penganiayaan yang dinamakan dengan penganiayaan biasa. Yang bermasalah pada perbuatan ini diancam dengan hukuman lebih berat apabila perbuatan ini mengakibatkan luka berat atau matinya si korban. Yang kedua, penganiayaan ringan pasal 352 KUHP. Disebut penganiayaan ringan karena penganiayaan ini tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya. Bisa diambil contoh, si A menempeleng si B 3 kali. Meskipun si B sudah ditempeleng 3 kali, tapi dia tetap bisa menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasa. Lalu yang ketiga, penganiayaan berencana pasal 353 KUHP. Menurut MRMH Tirta Mijaja, arti rencanakan lebih dahulu adalah bahwa ada sesuatu jangka waktu bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan atau berpikir dengan tenang. Apabila kita memahami tentang arti dari rencana di atas, yang dimaksud sebelum melakukan penganiayaan tersebut telah direncanakan terlebih dahulu. Oleh sebab itu, unsur direncanakan lebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan direncanakan lebih dahulu berbentuk kasus dari kesengajaan yang merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subjektif dan juga terdapat pada pembunuhan berencana pasal 340 KUHP. Perkataan berpikir dengan tenang sebelum melakukan penganiayaan, si pelaku tidak langsung melakukan kejahatan itu, tetapi ia masih berpikir dengan batin yang tenang apakah resiko atau akibat yang akan terjadi yang disadari baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain, sehingga si pelaku sudah berniat untuk melakukan kejahatan tersebut sesuai dengan kehendaknya yang telah menjadi keputusan untuk melakukannya. Yang keempat, penganiayaan berat pasal 354 KUHP. Penganiayaan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan itu harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan tindakan itu dilarang, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Ketiga unsur di atas harus disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari tindak pidana. Seorang jaksa harus teliti dalam merumuskan apakah yang telah dilakukan seseorang terdakwa dan ia harus menyembuhkan pula tuduhan pidana semua unsur yang disebut dalam undang-undang sebagai unsur dari tindak pidana.
Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan, maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatan, misalnya menusuk dengan pisau, maupun dengan akibat yakni luka berat. Yang kelima, penganiayaan berat berencana pasal 355 KUHP. Kejahatan yang berupa penganiayaan berencana dan penganiayaan berat, maka penganiayaan berat berencana ini merupakan bentuk gabungan antara penganiayaan pasal 354 ayat 1 dan penganiayaan berencana 353 ayat 1 KUHP. Dengan kata lain, suatu penganiayaan berat terjadi dalam penganiayaan berencana. Kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara serentak atau bersama. Oleh karena itu, harus terjadi bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Lalu selanjutnya mengenai luka berat yang selalu saya bahas di sebelumnya yang tertera dalam pasal 90 KUHP merumuskan tentang macamnya luka berat, yaitu jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian kehilangan salah satu pencarian, mendapatkan cacat, mendapatkan sakit, lumpuh, terganggunya mental, daya pikir 4 minggu atau lebih gugur atau mati dalam kandungan wanita. Penyerangan dan penganiayaan itu terdapat dalam pasal 358 KUHP yang dimana unsur objektifnya itu turut serta dalam penyerangan, turut serta dalam perkelahian, dimana terlibat beberapa orang menimbulkan akibat adanya luka berat maupun mati. Sedangkan unsur objektifnya itu dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan keterangan dalam pasal 358 ini digunakan dalam hal terjadi penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang yang mengakibatkan orang luka atau mati, akan tetapi tidak diketahui siapa yang melukai parah atau menimbulkan orang itu mati. Bila dapat dibuktikan atau diketahui siapa di antara orang-orang tersebut yang menyebabkan kematian atau luka-luka, maka pada orang tersebut dikenakan pula pasal terkait. Orang-orang yang terpaksa melerai tidak dikenai pasal. Ini semua orang yang ikut dalam serta yang penyerangan atau perkelahian ikut bertanggung jawab dan dapat dipidana. Tanggung jawab suatu mengenai akibat itu tidak perlu dibuktikan. Contoh kasus 358 itu apabila A, B, dan C melakukan penyerangan terhadap D dan D mati dan penyebab kematian si D adalah si A, maka A, B, dan C telah melakukan tindak pidana penyerangan, dan sedangkan si A dapat pasal berlapis dengan tindak pembunuhan. Selanjutnya kealpaan yang dijelaskan dalam pasal 360 KUHP ayat 1 dan 2. Kealpaan itu merupakan kelalaian menyebabkan orang luka. Ayat 1, unsur-unsur ada perbuatan karena kurang hati-hati menimbulkan akibatnya orang luka-luka. Yang ayat kedua, menimbulkan akibat luka yang menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu. Untuk contoh yang nyata dalam kehidupan bisa diambil dari kasus Novel Baswedan, yang dimana beliau saat ingin melakukan ibadah sholat subuh di depan rumahnya, ia berjalan menuju musola, lalu terdapat 2 orang yang mengendarai motor menyiramkan air keras kepada mata sebelahnya. Lalu itu menyebabkan mata sebelah Novel Baswedan cacat, yang dimana itu termasuk dalam pasal penganiayaan berat dan berencana. Kenapa? Karena itu menyebabkan beliau tidak bisa menjalankan aktivitas seperti biasa dikarenakan matanya cacat sebelah dan harus menjalani pengobatan berskala
panjang. Dan berencana, kenapa? Karena itu dilakukan saat Novel Baswedan keluar dari rumahnya saat subuh, dan lalu muncul tiba-tiba dua orang tersebut untuk menyirami air keras kepada matanya. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain disebut dengan pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Dalam tindak pidana pembunuhan, untuk menghilangkan nyawa orang lain tersebut, seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau rangkaian tindakan agar orang lain tersebut meninggal. Kejahatan terhadap nyawa dikelompokkan menjadi dua dasar, atas dasar unsur kesalahan dan atas dasar objeknya atau nyawa. Atas dasar unsur kesalahan dibagi kembali menjadi dua hal, dengan sengaja dan karena kelalaian. Atas dasar unsur kesalahan dengan sengaja memiliki 5 syarat, antara lain dilakukan dengan sengaja disertai kejahatan berat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, atas keinginan yang jelas dari sang pembunuh, dan menganjurkan atau membantu orang lain untuk bunuh diri. Atas dasar objeknya atau nyawa, kejahatan terhadap nyawa pada umumnya ada dalam pasal 338, 339, 340, 343, dan 345. Kejahatan terhadap nyawa bayi saat atau tidak selama setelah dilahirkan ada pada pasal 341, 343, serta kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih dalam kandungan terdapat dalam pasal 346, 377, 348, dan 349. Jenis tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja memiliki beberapa jenis. Yang pertama, pembunuhan biasa dalam bentuk pokok yang dimuat dalam pasal 338 KUHP. Adapun unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 338 KUHP yang dikemukakan oleh Andi Ayub Saleh adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan sengaja. Unsur sengaja meliputi tindakan dan objeknya. Artinya, si pelaku atau pembuat kejahatan dengan sengaja ingin menghilangkan nyawa korbannya. Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki dan harus menjadi tujuan, sehingga karenanya perbuatan yang dilakukan tersebut dengan suatu maksud atau tujuan, yakni adanya niat untuk menghilangkan nyawa orang lain. Yang kedua, jika timbulnya akibat hilangnya jiwa orang lain tanpa dengan sengaja atau bukan menjadi tujuan atau bukan bermaksud dan tidak pernah diniatkan oleh pelaku, maka tidak dapat dikatakan sebagai sebuah pembunuhan. Yang ketiga, baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja. Pelaku harus tahu jika perbuatannya dapat mengakibatkan kematian kepada orang lain tersebut atau korbannya. Untuk memenuhi tindak pidana pembunuhan dengan unsur sengaja dan yang terkadang dalam pasal 338 KUHP ini disyaratkan bahwa pembuat pembunuhan tersebut harus dilakukan sesegera mungkin, sesudah timbulnya maksud atau niatan tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu. Unsur sengaja ini dalam praktek seringkali sulit untuk membuktikannya, terutama jika pelaku tersebut licik dan ingin menghindar, karena unsur dengan sengaja adalah unsur subjektif, yang mana unsur batin si pembuat hanya dapat diketahui dari keterangan tersangka atau terdakwa tersebut. Pada umumnya, kasus-kasus tindak pidana pembunuhan si tersangka atau terdakwa berusaha menghindar dari pengakuan unsur kesengajaan. Biasanya pelaku akan membuat alasan mengatakan jika kematian korban bukan merupakan tujuannya, melainkan tujuannya hanya ingin menyiksa atau melukai saja. Untuk membuktikan unsur sengaja, menurut ketentuan ini haruslah dilihat dari cara melakukan dalam mewujudkan perbuatan jahat tersebut, sehingga memang dapat diketahui apa kehendak awalnya atau harapan dari si pelaku, apakah memang ingin menghilangkan nyawa orang tersebut atau ketidaksengajaan menghilangkan nyawa orang tersebut. Yang terakhir, menghilangkan nyawa orang lain, nyawa yang hilang haruslah nyawa orang lain selain pelaku. Dalam pasal 338 KUHP tidak ditentukan alat atau cara tertentu, melainkan hanya menggariskan bahwa akibat dari perbuatannya itu yakini menghilangkan jiwa orang lain selain jiwanya sendiri. Ada 3 syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan menjadi pembunuhan. Yang pertama, adanya suatu perbuatan. Yang kedua, adanya suatu kematian dari orang lain. Dan yang ketiga, adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kematian korban. Antara unsur subjektif dengan perbuatan menghilangkan nyawa, ada syarat yang harus dibuktikan,
yaitu perbuatan menghilangkan nyawa harus langsung dilakukan begitu ada niat. Jika terdapat jangka waktu antara timbul niat dengan perbuatan, pembunuhan tersebut termasuk dalam pembunuhan berencana, di mana jangka waktu antara timbulnya niat dan pembunuhan dapat digunakan untuk merencanakan bagaimana cara pembunuhan dan apa yang dapat digunakan atau bahkan untuk memikirkan menghilangkan alat bukti. Kasus pembunuhan dalam pasal 338 KUHP ini adalah pembunuhan yang dilakukan oleh dua orang pengamen dengan inisial AS dan NP yang membunuh pengamen lainnya dengan inisial DM. Korban dikeroyok kemudian dibunuh kedua pelaku di bawah kolong jembatan di Cipuli, Jalan Ciledug Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Korban langsung dikelilingi pelaku NP dan saksi-saksi lainnya. Kemudian pelaku langsung menusukkan pisau lipat yang selalu dibawanya ke belakang kuping korban. Tak sampai di situ, pelaku AS juga ikut menusukkan pisau lipat tersebut ke bagian rusuk korban. Setelah itu, pisau ditusuk kembali ke bagian atas tangan korban sebelah kanan dan telapak tangan kanannya disayat-sayat oleh pelaku NP. Dalam kasus tersebut tidak ada jangka waktu antara timbulnya niat dan perbuatan pembunuhan. Perbuatan tersebut langsung dilakukan begitu ada niat yang muncul dari pelaku AS dan NP. Yang kedua, pembunuhan yang diikuti disertai didahului oleh tindak pidana lain. Dalam pasal 339, pembunuhan yang terangkai dengan tindak pidana lainnya. Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului tindak pidana lainnya dicantumkan dalam pasal 339 KUHP. Dalam tindak pidana ini terjadi minimal 2 tindak pidana. Kejahatan pokoknya adalah pembunuhan, suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat. Dalam pembunuhan yang diperberat ini terjadi 2 macam tindak pidana sekaligus, yaitu salah satunya adalah pembunuhan biasa dalam bentuk pokok, seperti yang ada dalam pasal 338. Pembunuhan yang diikuti tindak pidana lain berarti setelah pembunuhan ada tindak pidana lain dalam waktu yang berdekatan. Kedua tindak pidana ini haruslah ada hubungan secara subjektif dengan pembunuhannya. Tidak selalu berupa kejahatan, tapi boleh juga suatu pelanggaran. Unsur-unsur objektif dalam perkataan diikuti, disertai, dan didahului ditempatkan antara unsur pembunuhan dengan tindak pidana lainnya. Unsur-unsur subjektif menunjukkan adanya hubungan yang bersifat subjektif atau hubungan alam batin petindak antara pembunuhan dengan tindak pidana lain tersebut. Hubungan ini terdapat dari unsur atau perkataan yang dimaksud. Adanya hubungan objektif maupun subjektif antara pembunuh dengan tindak pidana lain dapat dilihat dari perkataan atau unsur-unsur yang diikuti, disertai atau didahului dengan maksud atau persiapan dan seterusnya. Pembunuhan atas permintaan korban diatur dalam pasal 334 KUHP. Perbedaan antara pembunuhan dalam pasal 338 KUHP dengan 334 KUHP terletak dalam permintaan korban sendiri. Jelas dinyatakan dengan sungguh-sungguh dan tidak ada unsur kesengajaan seperti yang ada dalam pasal 338. Dari unsur permintaan korban tersebut membuktikan bahwa inisiatif untuk membuktikan pembunuhan itu terletak pada korban sendiri. Permintaan adalah berupa pernyataan kehendak yang ditujukan pada orang lain agar orang lain tersebut melakukan perbuatan tertentu bagi kepentingan orang yang diminta. Selanjutnya, penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri. Penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri dicantumkan dalam pasal 345 KUHP. Berdasarkan dalam unsur perbuatan kejahatan pasal 345 KUHP ini ada 3 Berdasarkan pada unsur perbuatannya, kejahatan dalam pasal 345 KUHP ini ada dalam 3 bentuk. Yang pertama, melarang orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan mendorong orang lain untuk bunuh diri. Bentuk kedua, melarang orang dengan sengaja melakukan perbuatan menolong orang lain dalam melakukan bunuh diri. Bentuk ketiga, melarang orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan memberikan sarana pada orang yang diketahui akan bunuh diri.
Pengguguran dan pembunuhan kandungan. Kejahatan pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan diatur dalam beberapa pasal. Yang pertama dalam pasal 346 KUHP. Pengguguran dan pembunuhan kandungan oleh perempuan yang mengandung itu sendiri. Pasal 347 KUHP. Pengguguran dan pembunuhan kandungan tanpa persetujuan perempuan yang mengandung. Dapat diketahui adanya persamaan dan perbedaan dalam pasal 346 dan pasal 347 KUHP. Antara lain, persamaannya adalah pada kedua perbuatan, yaitu mengguguran dan mematikan janin. Yang kedua, objeknya yaitu kandungan seorang perempuan. Perbedaan dari kedua pasal tersebut. Dalam pasal 346 KUHP terdapat perbuatan yang menyuruh orang lain menggugurkan dan menyuruh orang lain mematikan kandungannya. Sedangkan dalam pasal 347 KUHP ada unsur tanpa persetujuan perempuan yang mengandung. Petindak dalam pasal 346 adalah perempuan yang mengandung, sedangkan petindak dalam pasal 437 adalah orang lain selain orang yang mengandung. Yang ketiga, pengguguran dan pembunuhan kandungan atas persetujuan perempuan yang mengandung dalam pasal 348 KUHP. Perbedaan pokok kejahatan pasal 348 dengan pasal 347 adalah bahwa perbuatan menggugurkan atau mematikan kandungan dalam pasal 348 dilakukan dengan persetujuan perempuan yang mengandung. Kemudian, dalam pasal 349 terdapat pengguguran dan pembunuhan kandungan oleh dokter, bidan, atau juru obat. Dokter, bidan, atau juru obat adalah kualitas pribadi yang melekat pada subjek hukum atau petindak dari kejahatan, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 349 KUHP. Perbuatan dokter, bidan, atau juru obat tersebut dapat berupa perbuatan melakukan dan membantu melakukan. Yang kedua, jenis tindak pidana pembunuhan yang dilakukan karena kelalaian. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan karena kelalaian adalah kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 359 KUHP, yang menyatakan barang siapa karena kesalahan atau kealpaannya menyebabkan orang mati dan akan dipidana kurungan paling lama 1 tahun penjara. Perbedaan antara pasal 59 KUHP dengan pasal 338 KUHP, yaitu pada pembunuhan pasal 359 KUHP ini adalah